Suni Tanuwijaya, dahulu pendukung Ahok, masuk PSI, sekarang berubah pendukung Anies Baswedan. Mungkinkah ini politisi kutu loncat untuk meraih kekuasaan? Atau ikhlas di dalamnya mendukung Pak Anies? Atau akan menjatuhkan dari dalam? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, dunia politik selalu dinamis. Perubahan di dunia politik itu kadang terjadi. Dalam kamus ilmu politik ada bahwa partai politik mempunyai kewajiban untuk melahirkan kader. Namun yang terjadi kadang-kadang mereka malah bergeser menjadi kader partai lain. Salah satunya adalah Suni Tanuwijaya. Dahulu kalian kenal dia sangat dekat dengan Ahok pada waktu menjadi gubernur DKI melawan Pak Anies Baswedan. Dalam perjalanannya masuk ke PSI yang merupakan partai berbeda dengan Pak Anies, selalu mengkritisi Pak Anies. Apapun pendapatnya Pak Anies itu tidak disetujui atau dia melakukan oposisi terang-terangan. Namun kemarin Suni Tanuwijaya mendeklar menjadi bagian dari Pak Anies Baswedan. Sebetulnya seperti apa sih sosoknya dan seperti apa backgroundnya kok sampai berubah? Apakah ini tidak akan membahayakan perjalanan perpolitikan Pak Anies Baswedan? Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita fokuskan dan kita analisis. Pertama di Kompas, judulnya menantang, jejak politik Suni Tanuwijaya, dulu orang dekat Ahok, kini dukung Anies. Wah, ada apa? Mungkin dari kalian pasti ada udang di balik batu. Apa benar? Kita lanjutkan di kedua, di Detik News. Grace Natali, Suni Tanuwijaya jujur bicara ingin bantu Anies. Wah, ini lebih meyakinkan kepada Grace Natali yang dahulu adalah Ketua Umum PSI yang sekarang bergeser tempat tetapi tetap di terdepan di PSI. Selanjutnya di Tribun News, siapa Suni Tanuwijaya yang keluar dari PSI, ex-staf ahli politik Ahok, kini beralih dukung Anies. Di Tribun News mencari identitas, siapa sih sebetulnya Suni itu? Ayo, mana yang kalian pilih? Oke, kita semuanya, namun yang kita perdalam yang ketiga di Tribun. Siapa Suni Tanuwijaya yang keluar dari PSI, ex-staf ahli politik Ahok, kini beralih dukung Anies. Itu sebuah judul yang tentunya pengen tahu semuanya, seperti apa sih Suni itu, dari seperti apa dan bagaimana perjalanannya. Tribun News, sosok Suni Tanuwijaya tengah menjadi sorotan sejak diketahui keluar dari Partai Solidaritas Indonesia PSI demi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lantas siapa Suni Tanuwijaya yang keluar dari PSI ini? Rupanya ia pernah menjadi orang terdekat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ia merupakan salah satu pendiri PSI. Oh, pendiri PSI. Dan juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, menyebut Suni Tanuwijaya sudah keluar dari PSI sejak setahun yang lalu dan posisinya saat ini digantikan oleh Raja Juli Antoni, Pak Wamen. Oh.
Di kehidupan pribadinya, Suni Tanuwijaya adalah sepupu menantu Eka Cipta Wijaya, pendiri Sinarmas Group, ayah Franky Wijaya. Suni Tanuwijaya juga ternyata dekat dengan Taipan minyak, kelapa, dan ekspor kayu putih, Peter Sundah, bos PT Sinarmas, Franky Wijaya, dan bos Lipo Mukhtaryadi. Oh, dekat dengan para pemilik modal yang ada di negeri ini. Sementara Grace Natali menilai PSI selama ini tidak pernah mendukung semua kebijakan Anies karena rekam jejaknya yang bertentangan dengan PSI. Wah, ini yang bertolak belakang dengan Pak Suni. Karena yang bersangkutan, Anies memiliki rekam jejak terlibat dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI. Meskipun nanti kita bahas lagi tentang politik identitas, kemarin ada sebuah tema dari Fadlizon yang mengatakan ada apa dengan politik identitas? Gak ada masalah, nanti kita bahas di konten lainnya. Dalam perjalanannya, kendati demikian, Grace menyampaikan Suni merupakan sosok yang gentleman karena berani mengakui jika saat ini beralih mendukung Anies, beralih mendukung Pak Anies atau mau menjatuhkan Pak Anies. Itu yang perlu diketahui. Sementara Grace menegaskan PSI sampai saat ini masih menjadi oposisi bagi Anies sejak era Ahok dikalahkan oleh Anies pada Pilkada 2017. Kan tidak bagus ya, karena dasarnya itu adalah karena kalah. Namun juga ada benarnya, boleh-boleh saja. Rupanya Suni pernah menjadi salah satu orang terdekat Ahok sejak 2010. Kala itu kedekatan keduanya terjalin sesaat Ahok yang masih menjadi anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar datang ke Amerika pada 2009 untuk memenuhi undangan salah satu perkumpulan orang Indonesia di sana. Suni rupanya menjadi salah satu anggota perkumpulan itu, dan saat di negeri Paman Sam, hak mengaku keinginannya untuk menjadi gubernur DKI. Jadi sudah komunikasi dengan Suni. Kemudian Suni pun mendukung penuh keinginan Ahok dan rekan-rekannya di perkumpulan itu hingga Suni memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk mendampinginya. Perjalanannya luar biasa. Dari Amerika diajak ke Indonesia untuk mendukung, dan selanjutnya sekarang berubah. Adapun posisi Suni di AS kala itu sebagai mahasiswa S3, luar biasa. Di Northern Illinois University juga tercatat sebagai salah satu peneliti di Central for Strategic and International Studies (CSIS). Ahok sebut analisa politik Suni baik. Ahok mengakui kemampuan analisa politik Suni yang cukup baik. Keduanya pun menjadi dekat karena kerap bertukar pandangan terkait kejadian-kejadian politik pada saat itu. Pecinta masa depan negeri itulah terkait Suni Tanuwijaya yang mempunyai cerita panjang dengan Ahok mulai 2009 ketika berproses di Amerika, di negara Paman Sam, dibawa ke Indonesia ketika dia proses S3 di sana. Dalam perjalanannya ada sebuah komitmen bagaimana Suni Tanuwijaya itu membackup Ahok, dan dalam perjalanannya menjadi wakil gubernur DKI dan selanjutnya menjadi gubernur DKI. Di situ Suni Tanuwijaya adalah orang yang selalu mendampingi, dan dikatakan oleh Ahok Suni adalah analisisnya cemerlang sehingga mampu untuk menganalisa dengan baik dalam wilayah politik. Pecinta masa depan negeri. Dalam perjalanannya Suni mendirikan PSI dengan beberapa orang, dan dalam perjalanannya dia adalah elit di PSI. Namun sekarang Suni Tanuwijaya keluar dari PSI dan mendukung Pak Anies Baswedan. Menurut kalian,
ini strategi untuk mendukung Pak Anies yang sebenarnya, atau sebagai strategi untuk menjatuhkan Pak Anies dari dalam, atau ini adalah politik kutu loncat yang dihadirkan oleh Suni Tanuwijaya sebagaimana para politisi yang lainnya. Pecinta masa depan negeri, semua pemikiran boleh berkeliaran. Boleh, ini adalah memang jujur, ada kebaikan dari Pak Anies Baswedan, sehingga Suni Tanuwijaya itu sekarang yang membackup-nya. Jadi siapapun gubernurnya di DKI atau siapapun pemimpin ataupun politisi yang cocok dengan pola-pola pikirnya, maka Suni akan mendukungnya karena di sana ada sebuah kebaikan. Jadi tidak memandang dia dari partai apapun, dari kelompok apapun, yang pasti dia adalah pemimpin, maka dia akan mendukung. Itu salah satu alternatif pemikiran. Tapi pasti juga ada pemikiran yang kedua. Ini adalah kebalikannya. Suni Tanuwijaya itu, atau sebelum kebalikannya, yang kedua itu adalah, ini adalah model politisi kutu loncat. Jadi politisi kutu loncat itu adalah politisi yang tidak punya ideologis. Dia akan loncat ke sana kemari, dekat dengan kekuasaan, mencari siapa yang berkuasa dan dia masuk di dalamnya supaya mendapatkan kue kekuasaan. Adapun ideologi yang mau dihadirkan, program-program, gagasan yang dia hadirkan, maka selanjutnya tidak penting itu. Yang penting dia menjadi bagian dari kekuasaan, meskipun juga bisa dia menerjemahkan apa yang menjadi gagasan dan pemikirannya itu adalah dengan mendekati kekuasaan. Jadi yang kedua ini sebagai kutu loncat bisa berarti bermakna positif, bisa bermakna negatif. Meskipun secara umum orang mengartikan bahwa politisi kutu loncat itu bermakna negatif. Yang ketiga, bisa diartikan oleh seseorang bahwa Suni Tanuwijaya ini orang yang akan merongrong, mengancam terhadap keberadaannya Pak Anies Baswedan. Pada kesempatan ini karena Pak Anies Baswedan sebagai gubernur, maka dia mendekat, apalagi sekarang dilirik dari berbagai partai politik, lebih khusus adalah di backup oleh teman-teman survei sangat kuat. Maka bagaimana di situ Pak Suni Tanuwijaya bergabung dan mau membackup-nya, harapannya adalah dia nanti bisa menjadi bagian kekuasaan lagi. Pecinta masa depan negeri, 3 alternatif pemikiran itu pasti muncul ketika Suni Tanuwijaya pindah dari pendukung Ahok menjadi pendukung Anies Baswedan, pindah dari PSI menjadi pendukung Anies Baswedan. PSI sama Ahok tentunya secara politis berbeda dengan apa yang dijalankan oleh Anies Baswedan. Apapun pemikiran kalian, kemungkinan jawabannya adalah dari salah satu itu semuanya. Apakah dalam dunia politik itu harus memilih salah satu, atau bisakah ketiganya ditampilkan atau dilampirkan? Ya, semua serba mungkin. Dan apakah kalau ada pertanyaan, apakah di dalam politik itu, taruhlah dalam agama itu selanjutnya orang itu harus di blacklist satu jalan, dia tidak akan bisa membela yang lain. Dalam sejarah agama misalkan ada saja yang dahulu adalah musuh. Mohon maaf, dalam sejarah Islam itu dulu ada sejarah misalkan cerita Umar bin Khattab, kemudian ada Khalid bin Walid yang awalnya musuh selanjutnya menjadi orang pendukung setia Rasulullah. Namun juga ada yang dia awalnya musuh, selanjutnya menjadi bagian, tapi selanjutnya dia merongrong dari dalam, akhirnya mendirikan misalkan Mu'tazilah ataupun kelompok-kelompok yang lainnya, ataupun dia adalah
kutu loncat yang ingin mendapatkan sesuatu dari kekuasaan. Semua serba mungkin, tergantung pemikiran kalian semua. Menurut saya lebih baik Pak Anies Baswedan super hati-hati. Orang-orang Pak Anies Baswedan super hati-hati menerima seperti Suni Tanuwijaya ini. Kalau memang ada sebuah kebaikan, mengapa tidak? Namun jangan sampai kebaikan yang di depan itu menjadikan luluh lantahkan terhadap dunia Pak Anies Baswedan selanjutnya. Ini terjadi untuk semua, maksudnya berlaku untuk semua orang. Ketika ada politisi kutu loncat, harus super hati-hati. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.